Tidak benar itu dirawat 4 tahun. Tidak benar. Tidak pernah dia itu ya. Saya janji saya akan bongkar nih satu per satu. Kabar Arya Klaproth pernah dirawat di RSJ selama 4 tahun dijawab. Karen Puru bicara kasus KDRT. Baik, ini faktanya benar Karen? Artikel ini? Saya tidak akan berbicara kalau saya tidak mempunyai bukti. Dan kalau istilahnya saya tidak punya bukti valid, kalau saya tidak tahu, saya tidak akan berbicara. Paling valid gitu ya. Bahwa benarkah, begini benar. Tidak benar. 4 tahun. 4 tahun. Pada tahun sekian dan sekian tahun. 4 tahun. Selama 4 tahun? 4 tahun. Kan katanya lo pernah dirawat di rumah sakit jiwa 4 tahun tuh. Setelah mengalami stres yang sekian banyak, melalui pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar, kenapa lo gak masuk rumah sakit jiwa? Lo alamin gila banget nih. Kalau gue bipolar emang. Saya tantang nih 4 tahun, tolong buktiin. Udah berani ngomong ke media 4 tahun masuk rumah sakit jiwa, buktiin. Fitnah besar. Dan ada konsekuensi hukumnya ada di situ. Saya janji. Oke. Terima kasih Mas Arya. Dengan mengungkap Arya ini sudah pernah masuk rumah sakit jiwa selama 4 tahun dan sampai sekarang saya belum pernah melihat buktinya. Akan ada buktinya. Ya, itu another criminal act lah. 4 tahun saya masuk rumah sakit jiwa itu nggak benar. Jadi saya pasti yakin saya akan dapat keadilan soal ini. Gitu. Karena itu nggak benar. Gitu. Itu sama sekali nggak benar. Dan pihak kepolisian, pihak pengadilan pun punya hak untuk ngecek rumah sakit benar nggak. Pemirsa GoSpot, saya Arya Satria Klaproth. Kami sekarang berada di Rumah Sakit Jiwa untuk menanyakan kebenaran tentang fitnah yang pernah diutarakan oleh kubu Karen. Ya, itu saja. Terima kasih. Nanti kita ikutin ke dalam. Tidak benar itu dirawat 4 tahun. Tidak benar. Tidak pernah dia itu ya. Kabar Arya Klaproth pernah dirawat di RSJ selama 4 tahun dijawab. Karen Puru bicara kasus KDRT. Baik, ini faktanya benar Karen? Jadi Karen tahu dan punya bukti valid? Punya. Itu Tidak benar itu dirawat 4 tahun. Tidak benar. Tidak pernah dia itu ya. Bahwa Arya ini kan pernah dirawat 4 tahun di sanatorium di Jakarta Selatan, Dharma Wangsa. Tidak benar itu dirawat 4 tahun. Tidak benar. Tidak pernah dia itu ya. Aku sama ibu udah datangi langsung tuh rumah sakitnya. Dan dia pernah dirawat di situ 4 tahun. Tidak benar itu dirawat 4 tahun. Tidak benar. Tidak pernah dia itu ya. Karen mencari tahu dan ternyata terkonfirmasi di salah satu rumah sakit. Dan salah satu rumah sakit tersebut mengatakan betul pada tahun sekian dan sekian tahun memang suaminya pernah dirawat mendapatkan perawatan terhadap psikisnya. 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun nggak akan nemu. Saya udah buka tantangan. Cek ke pengadilan, kepolisian, suruh pihak-pihak yang saya hormati ini pergi ke rumah sakit ini maksud. Kalau bisa nemuin saya 4 tahun atau kurang lebih 4 tahun atau di atas 4 tahun sedikit atau di bawah 4 tahun sedikit atau pas 4 tahun, masukin saya ke penjara. Nggak akan nemu. 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun nggak akan nemu. Tidak benar itu dirawat 4 tahun. Tidak benar. Tidak pernah dia itu ya. Nanti diputuskan oleh pengadilan. Tapi kalau lihat jawaban yang sudah kami berikan dan bukti-bukti yang akan kami berikan pada saat pembuktian nanti, saya yakin bahwa hak asuh anak akan jatuh ke ibunya. Sebagai orang hukum saya katakan sekali lagi, ayah tidak layak untuk mengasuh anak. Ya. Bahkan kan Mas Arya kan pernah dirawat juga kan ya di sanatorium ya di Dharma Wangsa ya, ada gangguan kejiwaan gitu. Jadi saya pikir menurut yang kami laporkan ke pengadilan lewat jawaban itu 4 tahun. Kalau memfitnah orang secara sembarangan itu ada konsekuensinya. Gitu, seperti itu. Saya akan laporkan Karen, saya akan laporkan lawyernya Wemi, karena Wemi juga mengatakan seperti itu. Dan ada juga Tia, Martini Nafi, ya. Itu Tia tuh pembantu rumah tangga. Terus ada juga 2 orang lainnya lah. Nanti, tapi saya nggak tahu deh. Kalau itu masih tentatif ya, saya harus lihat dulu dari mereka apakah bisa nggak masuk laporan. Tapi untuk 3 itu tuh pasti bisa masuk gitu. Laporan karena sangat clear ya. Saya harus tanya dulu sama pihak untuk 2 orang ini, yang lainnya itu apakah bisa apa tidak gitu untuk diajukan, dilanjutkan gitu seperti itu.
Mana buktinya gitu? Nah, memang saya tidak pernah melihat berkas. Menurut yang saya sudah kami laporkan ke pengadilan lewat jawaban itu 4 tahun. Dan Wemi akuin sendiri ya, dia mengaku sendiri bahwa dia buat waktu di sidang perceraian Arya dan Karen, dia membuat laporan ke pengadilan, ya kan, untuk memperkuat posisi dia dan melemahkan posisi kita bahwa Arya pernah dirawat di rumah sakit jiwa selama 4 tahun, makanya dia tidak pantas untuk dapat hak asuh dan sebagainya. Dan kita ada rekam jejaknya, dia bilang seperti itu, gitu loh. Anda selalu membanggakan bahwa saya ini orang hukum. Sebagai orang hukum saya katakan sekali lagi, Mas, saya ini orang hukum, Mbak. Aku ini orang hukum gitu loh. Ya, tidak mungkin membuat satu statement yang tidak ada buktinya gitu loh. Kalau lu orang hukum, harusnya Anda tahu dong. Bukti lu mana untuk membuat laporan kayak gini ke pengadilan loh. Ini ngomong ke media 4 tahun masuk rumah sakit jiwa, buktiin. Berarti Anda ini berbohong kepada hakim majelis yang mulia untuk kepentingan diri kalian sendiri. Kalian berbohong. Berarti rekam jejak kalian ini bisa berbohong terhadap penguasa. Itu rekam jejaknya kita ada semua buktinya. Jadi orang ini sudah punya kemampuan memberi laporan yang bohong kepada yang berkuasa. Fitnah loh. Lebih jahat daripada pembunuhan fitnah itu, ingat. Lebih jahat daripada pembunuhan, ingat itu. Arya saya rasa sudah cukup sabar dan cukup baik menanti kebenaran di atas kebenaran, sehingga ketika ini semua terbongkar, Karen juga yang rugi di sini. Tidak benar itu dirawat 4 tahun. Benar. Tidak pernah dia gitu ya. Kalau misalnya seorang gitu loh ya mau mempekerjakan calon karyawannya, terus tahu gitu loh dengar berita ini orang gila nih sudah pernah dirawat 4 tahun di rumah sakit jiwa, aduh bahaya sekali. Bagaimana karir bapak ini gitu? Ya kita kan nggak bisa tinggal diam. Kalau misalnya saya diamkan kasus 4 tahun ini, ya kan, saya diamkan, orang akan berpikir kenapa lu nggak lapor-lapor soal kasus lu difitnah 4 tahun. Kalau memang lu nggak salah, kan gitu. Makanya saya lapor ini. Gitu. Sekarang saya tanya, kita sepakat nggak kalau fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Iya. Sepakat ya? Nah kalau kita sepakat, berarti kalau Karen melakukan fitnah, dia lebih jahat daripada pembunuh nggak? Lebih jahat kan? Iya bahaya sekali dong dia menciptakan hal-hal yang seperti ini supaya dia namanya jelek, terus supaya nanti hakimnya juga nonton berita. Itu udah berita agak basi lah ya. Yang berita baru saya baca, Arya dan Caca punya kesamaan, sama-sama bipolar. Terus gila. Tes lagi mana tes lagi? Kalian punya bukti nggak bahwa Arya itu pernah dirawat di rumah sakit jiwa 4 tahun? Kan selama ini mereka berkor-kor kayak begitu. Arya itu punya gangguan jiwa, punya kelainan. Bukti-bukti yang akan kami berikan pada saat pembuktian nanti, saya sudah kami laporkan ke pengadilan lewat jawaban itu 4 tahun. Mana buktinya gitu? Nah, memang saya tidak pernah melihat berkas. Jadi itu bukan bukti gitu loh. Bukti itu benar-benar jelas. Ini buktinya nih 4 tahun. Arya di rumah sakit jiwa. Sudah tahu kan, akibat saya buat statement katanya saya bilang dia pernah dirawat 4 tahun di rumah sakit, saya dilaporkan sekarang di Polda. Padahal itu yang saya gunakan sebagai jawaban saya terhadap gugatannya dia. Ini orang ya begitulah. Ya teman-teman tahu sendirilah. Bang, Karen sendiri sudah tahu informasi. Nah, memang saya tidak pernah melihat berkas. Karen tanggal 14 November datang ke rumah, lalu saya dengar pembicaraannya dengan Arya. Dia bilang bahwa Arya ini gila dan dia sudah pergi ke rumah sakit Dharmawangsa dan dia memperoleh data-data Arya bahwa Arya itu memang gila. Ya, pernah dirawat 4 tahun, gitu. Aku kan ada di situ. Nah, jadi setelah muncul berita kamu berselingkuh sama Arya, ya saya ke sana dong. Saya ke rumah sakit jiwa itu pengen ngecek. Kita juga sudah ke sana. Dan dari pihak mereka juga sudah mengakui bahwa Karen itu memalsukan. Nah, saya pergilah ke rumah sakit itu. Saya tanya, di sini ada datanya Arya nggak? Mereka buka komputernya. Ada Pak, 21 Oktober 2019. Jadi siapa yang buat? Oh, yang buat istrinya Arya. Itu kunjungan pertama tulisannya atas nama Arya Satria Klaproth. Kunjungan pertama 2019 bulan Oktober, 21 Oktober. Ya kan? 21 Oktober. Yang dibuat sama Karen. Terus nama Arya. Kunjungan pertama 21 Oktober. Nomor handphone. Ya, Karen tuh memasukkan data ini gitu. Tanggal kunjungan pertama kan 1 Oktober. Jelas.
dia menipu rumah sakit jiwa ditipu sama dia. Saya berani ngomong kayak begini karena ini fakta. Dia datang ke rumah sakit tersebut, ya kan, bilang sama adminnya untuk mencatat nama itu sebagai nama Arya. Itu rekam medis yang kita ada itu kan bukan Arya yang bikin. Makanya menurut dia ini yang bikin siapa? Menurut dia data validnya ini kan? Yang bikin menurut siapa? dia data validnya ini. Ini siapa yang bikin? Nah, itu aja. Kamu siapa? Saya istrinya, suami saya mau datang nanti gitu. Nah, udah didaftarkan oleh nama Arya, tanggal lahir, tapi nomornya nomor teleponnya Karen kan. Nggak apa-apa, saya mau ketemu dokternya. Bapak sama Arya enggak, saya sendiri, saya mau bicara nama Arya, saya pakai gaya Karen juga. Saya ketemulah sama dokternya. Nah, dokter ekstritra bahwa yang datang tuh Karen. Katanya Karen itu stres, mengalami KDRT dan sebagainya, makanya diberikan resep oleh dokternya. Tapi resepnya juga nggak diambil dan nggak dibayar. Jadi biaya konsultasi juga nggak dibayar. Biar konsultasi nggak dibayar. Udah saya kasih tahu Arya, kita ke situ lagi. Sama Arya ya dokternya jelasin semuanya. Atas nama Arya Satria Klapros. Saya istrinya. Nah, dia bisa melakukan itu karena menurut administrasi dia adalah istrinya. Ya itu kan sebenarnya kan pemalsuan data. Karena bukan Arya aslinya kan, bukan orang aslinya. Kunjungan pertama 21 Oktober 2019, padahal bilangnya lo 4 tahun kan. 4 tahun seenggaknya mesti 2016, 2015. Nyokap gue meninggal tahun 2000, tahun 2001 gue di Amerika. Sampai 2002, 2003. Gak masuk akal lah pokoknya. Di mana tuh 4 tahun ya? Iya. Di mana? Tahun 2003 sampai 2010 gue aktif di BIBIS ya kan. Iya. Jadi ya 2000 4 tahunnya di mana gitu. Java Jazz-nya di mana? Java Jazz 2005 sampai 2007. Ya 2000 yang main di Itali. Di Itali tahun 2000. Jadi 4 tahunnya di mana gitu. Jadi berani banget gitu ngomong gitu. Tahun 2000 ibu kita meninggal. Itu bulan Juni kita ke Eropa, kita manggung. Dan tunangan ayah dan mama tiri kita sekarang tunangan. Kita ketemu waktu itu ke Italia, kita kenal tahun 2000. Tahun 2001 sampai 2002 kita tinggal di Amerika. Rekaman sampai akhir 2002, ya kan? 2002 sampai 2003 Arya kuliah juga di Buddha Dharma ya. Sama di Next. Sama akhir 2003 di Next Academy. Kalau kita mau cari informasi ke universitas tersebut, kita cari. Pasti masih ada data-datanya. Karena ini fakta. 2004 sampai 2010, jadi tahun 99 itu buka kafe di Menteng namanya Bibis. 99 sampai 2004 itu diolah dengan manajemen lain. 2004 sampai 2010 Bibis itu di manage 2003. Ya 2003 akhir sampai 2010 itu Bibis di manage oleh Arya. Dan ada pegawai-pegawai di sana yang dari tahun 2003 2004 ya kan, dan foto-fotonya kita banyak sekali buktinya dari 2004 itu Arya emang bekerja di Bibis, manage di Bibis. Tanya aja, sekarang banyak lah di Bibis yang sekarang udah jadi nama-nama terkenal seperti Tony Q, Stephen and the Coconut Trees, ya kan, Gugun juga. Mereka semua pasti tahu bahwa 2004 itu emang Arya udah berada di Bibis sampai 2010. Nah tahun 2005 Arya kita main di Java Jazz, manggung, ada buktinya. Arya main sama James Brown. Kita main sama, itu 2006, 2005 Arya main sama James Brown, ada bukti jelas. 2006 kita main lagi di Java Jazz. Kita main sama salah satu pemain bass terkenal Tetsuo Sakurai di Hard Rock Cafe waktu itu, ya kan? Main MU Cafe. MU Cafe ya. 2007 kita main juga di Java Jazz dengan orkestra Tia Subiakto Orkestra. Coba Mbak Tia juga pasti ingat pernah main sama Hakim Mate pada tahun itu, ya kan? 2008 itu rumah kita kebakaran dan kita membuat band pop bernama Sonido, dan itu video klipnya ada tuh di YouTube tuh. Kalian bisa lihat. Judulnya Hidup, Anak Nakal, Seperti Dulu dan lainnya. Itu tahun 2008. Ya kan? 2009 Arya pacaran serius sama seseorang perempuan, dan sampai sekarang juga kita masih dekat sama dia. Mereka cuma 1 tahun doang pacaran, 2010 pacaran lagi sampai ke Eropa sama orang Jerman Cina, sampai ke Eropa Chinese. Sampai mau tundangan segala macam. Dan 2010 dan 2011 Arya pernah besuk saya di Australia ketika saya masih kuliah di Perth, manggung, dan bahkan manggung juga lagi di salah satu klub di situ namanya Metro City, ada bukti, ya kan? Jadi ini tahun 2000 sampai 2011 loh, dan akhir 2011 Arya ketemu sama Karen.
Jadi dari tahun 2011 sampai sekarang udah kita nggak usah jelasin lagi keberadaan Arya ada di mana gitu. Kecuali kalau Karen mau fitnah-fitnah lagi, mau rekayasa cerita-cerita yang aneh lagi, ya kan? Cuman jelas ini 4 tahun ini saya cuma mau tahu ada di mana nih. Dari tahun berapa sampai tahun berapa dan bukti kalian mana, oke? Gue sempet tuh sempet jalan gitu ya, ketemu beberapa temen, ada bokap juga. Terus gue sempet begitu orang lihat gue, mereka notice siapa gue, terus kayak sempet kayak ngelihat ke arah gue, terus kayak ngomong itu yang gila, terus sempet kedengeran gitu. Serius? Itu orang gila gitu, nanti udah sampai lu di warung aja tuh orang tuh udah ngomongin lu gitu loh. Makanya itu buat gue fitnah itu parah banget sih gitu. Jadi ya selama ini kayaknya kalau gue ngomong gue masuk akal semua yang gue omongin. Terus makanya itu lebih parah dari pembunuhan, fitnah itu, karena lu ngebunuh dia tuh seumur hidup. Iya, lu ngebunuh orang jiwanya tuh seumur hidup. Fitnah itu ngebunuh selama jiwa masih orang. dia hidup, sama dia masih hidup gitu. Karena misalnya 10 juta orang udah percaya nih, gue kan nggak mungkin datengin 10 juta orang, gue nggak sakit jiwa loh, gue nggak 10 juta kali gitu kan, nggak mungkin. Dan kalau misalnya gue lewat media sekalipun juga kan nggak mungkin 10 juta yang nonton kan. Apalagi kan ini udah berbulan-bulan gitu loh, diulang, sakit jiwa 4 tahun, beneran gila nih, beneran dia bunuh nih, gitu kan bisa gitu jadinya kan. Bahkan pembantu rumah tangganya, aku sama ibu udah datangin langsung tuh rumah sakitnya, dan dia pernah dirawat di situ 4 tahun. galak banget nih pembantu. Dari mana dia tahu 4 tahun? Ya. Tapi yang lucu lawyernya loh, waktu ditanya, dia bilang loh, padahal dia kan berkali-kali muncul di TV itu lawyernya bilang Arya sakit jiwa 4 tahun. 4 tahun. Ketika ditanya sama wartawan, kemarin Arya menunjukkan data yang dipalsukan. Dia jawab, itu kan buktinya pernah masuk. 4 tahun. Itu kan data Arya katanya. Ya, tapi kemarin setelah saya perhatikan di TV, ada berkas yang coba ditunjukkan oleh Arya, di situ tulisannya Rumah Sakit Dharma Wangsa. Ya, pertanyaan saya, ketika dia bisa memegang berkas itu, ya secara logika gampangnya berarti dia pernah dirawat dong di sana. 4 tahun. Tidak benar itu dirawat 4 tahun. Benar. Tidak pernah dia gitu ya. Ya, dia malah balikin. Dia malah itu kan itu data bukan data Arya, itu data Karen yang memakai nama Arya. Makanya tanggal kunjungan pertamanya ditulis 21 Oktober 2019. Itu Iya, dimana Karen dibuat datang? biar ada oleh dia. Dan itu dibuat oleh Karen, tapi Wemi bilang justru karena Arya membuka itu buktinya. Itu kunjungan pertama tulisannya atas nama Arya Satria Klaproth. Kunjungan pertama 2019 bulan Oktober, 21 Oktober, ya kan? 21 Oktober. Yang dibuat sama Karen. Atas nama Arya, kunjungan pertama 21 Oktober. Nomor handphone ya, Karen tuh memasukkan data ini gitu. Tanggal kunjungan pertama Ya kan? 1 Oktober. Jelas. Dia menipu rumah sakit jiwa ditipu sama dia. Saya berani ngomong kayak begini karena ini fakta. Dia datang ke rumah sakit tersebut, ya kan? Bilang sama adminnya untuk mencatat nama itu sebagai nama Arya. Itu rekam medis yang kita ada itu kan bukan Arya yang bikin. Makanya menurut dia ini yang bikin siapa? Menurut dia data validnya ini. Ini kan? yang bikin Menurut siapa? dia data validnya ini. Ini siapa yang bikin? Nah, itu aja. Yang nomor 2, dia bilang, loh soal itu kan yang tahu Mbak Karen. Mbak Karen hidup sama dia kalau nggak salah sekitar 7 tahun. Artinya semua peristiwa yang terjadi dengan Arya, ya, itu Mbak Karen tahu, gitu loh. Ya, Ini orang agak lucu. Kenapa saya bilang agak lucu? Ya kan? Ketika dia mengatakan bahwa kita seolah-olah mengatakan dia pernah dirawat rumah sakit jiwa selama 4 tahun. 4 tahun. Tidak benar itu dirawat 4 tahun. Benar. Tidak pernah dia gitu ya. Peristiwa yang terjadi dengan Arya, ya, itu Mbak Karen tahu, gitu loh. Ya. Kita kalau membuat laporan itu pasti ada buktinya. Kita baru kayak begitu. Kita nggak mungkin membuat laporan cuman atas dasar omongan orang atau omongan yang nggak ada buktinya. Sekarang kalian bilang bahwa Arya sendiri yang mengucapkan itu. Buktinya mana? Sekarang kalau gitu, kalau misalnya Anda itu argumennya ya, kan ini suami ya, mereka tinggalkan pasti dia tahu semua. Ya kita bisa pakai argumentasi yang sama dong. Bahwa ya Arya suaminya Karen juga kok. Sama seperti Karen itu istrinya Arya.
Jadi Arya juga tahu segala macam mengenai Karen dong. Dan mengenai perzinahan, kita juga bisa bilang loh itu kata Karen sendiri bahwa dia berzina. Dan itu memang kejadian karena kita ada buktinya. Statement ini kan yang keluar dari mulutnya dia sendiri, gitu loh. Ingat. Istilahnya saya ngecek langsung lah ya. Ke yang paling valid gitu ya. Jadi Karen tahu dan punya bukti valid. Punya. Itu berarti Tidak benar itu dirawat 4 tahun. Benar. Tidak pernah dia gitu ya. Ingat, dulu Mbak Karen ini kan adalah istrinya, ya kan, yang tinggal serumah, tidur serumah, makan serumah, ya, yang menceritakan semua kejadian tentang track record kehidupannya, termasuk bahwa dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa, ya. Kemudian 4 tahun. Kemudian sekarang dia laporkan. Apakah ini bukan hal yang lucu gitu loh? Tidak benar itu dirawat 4 tahun. Benar. Tidak pernah dia gitu ya. Apakah ini bukan hal yang lucu gitu loh? Ya, Kan Pak Karen kan 7 tahun bersama-sama Arya. Saya sendiri nggak pernah lihat. Nah, memang saya tidak pernah melihat berkas. Kalau nggak pernah lihat, kenapa yuk umumkan kemana-mana? 4 tahun. Kenapa yuk umumkan kemana-mana? Kasihan Karen, makanya saya bilang, ini lawyer macam apa gitu, kok menjerumuskan kliennya. Sekarang dia salahin Karen lagi seperti itu. Tanyakan saja ke Mbak Karen, itu 4 tahun. Saya pikir ya kasihan Karen saya, terus terang aja kasihan. Itu menyebabkan saya bilang kasihan Karen itu, ya, mendapatkan atlet seperti itu. Yang tahu kan cuma Karen dengan Arya. Mana mungkin Karen bisa tahu kalau tidak ada informasi dari Arya sebagai suaminya pada saat itu gitu. Ya, jadi kalau mereka mau membuat statement yang lain-lain ya mungkin nanti tanyakan saja ke Mbak Karen. Tapi yang pasti memang pernah itu 4 tahun. Tidak benar itu dirawat 4 tahun. Benar. Tidak pernah dia gitu ya. Saya mau melapor itu untuk memperoleh keadilan, Pak. Itu aja. Artinya kalau dibilang tadi apa yang disampaikan Karen ke media itu adalah bagian dari fitnah. Kerugian yang Abang terima semenjak itu terjadi apa saja, Bang? Sekarang kalau Bapak difitnah atas Bapak masuk di rumah sakit 4 tahun rumah sakit jiwa, kira-kira kerugiannya apa yang Bapak peroleh? Bapak dapat kerugian banyak banget. Sebagai orang hukum saya katakan sekali lagi. Mas, saya ini orang hukum, Mbak. Aku ini orang hukum gitu loh. Ya, tidak mungkin membuat satu statement yang tidak ada buktinya gitu loh. Saya orang hukum loh. Saya orang hukum. Orang hukum tapi berani mau buat statement ke pengadilan lagi. Bahwa Arya ini masuk rumah sakit jiwa 4 tahun tanpa bukti. Buktinya cuma dari mulutnya Karen. Yang sudah terbukti sering berbohong. Semua laporan kita terhadap kalian itu dikarenakan karena perilaku kalian, karena hal-hal yang kalian lakukan terhadap kita yang merugikan kita, maka kita laporkan. Kalau misalnya kalian bertarung soal anak, ya kan, di persidangan perceraian, ya udah, kita nggak mungkin melaporkan kalian yang aneh-aneh. Cuma masalah ini, kalian itu bukan fight untuk dapat hak asuh anak saja, gitu loh. Kalian melakukan hal-hal, gitu, melakukan tindak pidana loh, yang sangat merugikan keluarga kita. Ayah kita pun kalian fitnah. Dan itu udah di SP3-kan oleh Polres Jakarta Selatan. Aku ini orang hukum gitu loh. Ya, tidak mungkin membuat satu statement yang tidak ada buktinya gitu loh. Kalian bilang kalian nggak berani membuat statement kalau nggak ada bukti. Tidak cukup bukti bahwa memang orang itu mendapat ancaman, yaitu kewenangan kepolisian. Dan SPD karena kurang bukti. Memang agak sulit karena kenapa? Pada saat kejadian kan cuma ada 5 orang waktu itu. Karen, bapaknya Arya, si Richard Klaproth, Arya sendiri, mama tirinya Arya dengan Zevi. Gitu loh. Nah sekarang Zevi sudah nggak ada. Artinya saksi korban yang ada pada saat kejadian itu kan cuma Karen. Gitu loh. Ya kan? Jadi memang susah. Jangankan dibilang ditodong pistol, maaf saya katakan ini. Ada bom pun mungkin akan susah dibuktikan karena memang tidak ada saksi yang cukup gitu loh untuk membuktikan bahwa memang Karen berada di bawah ancaman. Sekarang mengakui bahwa kalian ini kurang bukti. Ya kan? Udah gitu kalian ketahuan bohong. Katanya Karen ke situ sama saudara-saudaranya. Akhirnya saudara-saudaranya ini pas kita tanya ternyata bukan saudara-saudaranya. Akhirnya saudara-saudaranya memberi kesaksian yang sangat menentang statementnya Karen. Karena kita punya bukti.
untuk melawan statement Anda. Kita punya buktinya. Ada kita videonya hari itu, apa yang terjadi. Mana pistolnya, mana penodongannya ada di mana. Yang ada Karen yang membawa banyak orang merusak pagar kita. Dan yang merusak-rusak pagar kita itu sekarang ada di pihak kita. Karena mereka sadar bahwa ini nggak benar gitu. Ini banyak banget kebohongan yang sudah dikeluarkan oleh Karen dan kubu-kubunya. Laporan penodongan dan pengeroyokan itu bakal kita laporin semua satu-satu. Jadi kalau misalnya Karen bilang, buat apa sih? Ini kita mau endingnya di mana sih? Kita mau endingnya di mana? Ya seharusnya kalian tidak melakukan tindak pidana yang merugikan keluarga kita. Kalian ngefitnah loh. Arya masuk rumah sakit jiwa 4 tahun. Ayah saya dibilang menodong Karen depan anaknya. Pengeroyokan. Dan ayah kita ini negarawan loh. Weni bilang keluarga kita itu keluarga yang jago intrik. Mereka ini jago intrik. Mereka ini siapa? Keluarga mereka. Oke. Arya dengan bapaknya dengan dia. Dan mengenai perzinahan, kita juga bisa bilang loh, itu kata Karen sendiri bahwa dia berzina. Dan itu memang kejadian karena kita ada buktinya. Bahwa Karen memang pernah bikin pengakuan tersebut. Bukan terhadap Arya aja. Bukan 1 kali aja dia bikin pengakuan itu. Dia bikin pengakuan itu lebih dari 1 kali. Tanpa tekanan apapun. Makanya kita cek ke saksi ahli. Kira-kira suara seperti dia bikin pengakuan itu kira-kira dalam tekanan atau tidak. Orang yang diselingkuhin juga itu orang yang kita kenal. Dan orangnya juga mengaku. Dan kita ada rekamannya. Dia zinahin. Ada buktinya. Bahkan ibunya dari orang yang dizinahin juga ketemu kita baik-baik dan meminta maaf. Dan dengan sukarela mau direkam dan menyatakan bahwa memang benar. Karena anaknya pernah mengakui ke ibunya sendiri mengenai perilaku dia yang tidak baik dan dia sangat menyesalinya dan kita memaafkan dia. Dan saya juga salah satu saksi. Ketika itu terjadi, orang yang diselingkuhin itu saya hubungin. Dan itu saya lihat sendiri gitu loh. Lewat video call. Dan itu ada buktinya kita pernah video callan. Saya sama orang ini yang diselingkuhin. Dan orang ini datang ke rumah Arya dan Karen dan meminta maaf itu di depan saya persis. Saya lihat lewat video call. Kalau misalnya kalian itu nggak terlampau khawatir mengenai perzinahan, ya kan? Kenapa kalian harus mengancam-ancam saksi yang datang ke pengadilan yang untuk bersaksi untuk mengungkapkan kebenaran tanpa kepentingan apapun? Apa kepentingan dia untuk mengungkap kebenaran itu? Apa manfaat untuk mengungkap kebenaran? Apa manfaat Anda untuk mengungkap kebenaran itu tuh? Katanya bapaknya Karen ke saksi tersebut. Apa manfaat Soal Anda? perzinahan itu. Ya, soal perzinahan. Kenapa harus diancam? Kita ada buktinya loh. Saksi tersebut diancam. Nyawanya diancam sama ayahnya Karen. Diancam. Kita nggak takut. Saksi tersebut juga nggak takut gitu loh. Lu ancam aja terus. Kita nggak bakal takut. Kita percaya sama negara kita. Kita percaya bahwa negara ini negara hukum. Jadi kalian mau ancam aja. Saksi-saksi ancam mau intervensi di pengadilan dengan ancam saksi. Itu juga pidana loh. Mengintervensi dan mengancam saksi loh. Setelah dia bersaksi lagi. Dan saksi tersebut itu lebih dekat sama Karen ketimbang sama Arya. Sekarang saya tanya, ada nggak kira-kira foto-foto antara saksi tersebut dengan Arya? Coba cari foto-foto mereka. Tapi foto-foto saksi tersebut sama Karen ada beberapa. Dan waktu itu mereka lagi melakukan proyek, ya kan? Di situ ada Karen, ada saksi tersebut, dan ada orang yang diselingkuhin. Ketika kasus ini viral, ya kan? Baru orang ini berani membuka suara bahwa memang dia menyaksikan hal tersebut. Sekarang motif dia apa untuk bohong? Apa? Gitu. Kalau mau, ayo kita lie detector test. Karen lie detector test, saksi tersebut lie detector test. Pelakunya sih sudah ngaku. Pelakunya sih sudah ngaku dan kita sudah maafkan. Gitu loh. Jadi, udah ada pengakuannya Karen. Ada pengakuan dia. Dan bukan sama Arya saja, sama kakak saya juga. Ada. Sama saya juga, dia pernah juga mengaku juga. Waktu itu meminta maaf, waktu si yang diselingkuhin itu datang. Zina aja gue maafin. Gue lapor kok perzinahan. Lu zina gue maafin. Bukan sama satu pria, beberapa pria. Komitmen saya sama Karen adalah salah satu dari kita berzinah
yang tidak melakukan kesalahan itu berhak dapat anak. Dan saya berani ngomong gini kenapa? Karena saya udah lapor ke polisi ini. Saya udah lapor dan saya akan buktikan, saya janji saya akan buktikan ini. Tunggu aja waktunya, saya akan buktikan. Yang jelas kan saya nggak keluar SP3. Karen kan udah keluar SP3, udah diragu, kredibilitasnya udah jelek itu. Orang yang melakukan itu udah jelek kredibilitasnya. SP3 loh, laporannya palsu. Kalau misalnya ini benar-benar murni mengenai hak asuh anak dan bertarung untuk mendapat hak asuh anak, gitu loh. Kalian fight di pengadilan, gitu. Kalian fight di pengadilan, kalian bantah gugatan-gugatan kita bantah gugatan-gugatan kalian memperkuat posisi kalian, kita memperkuat posisi kita memperlemahkan posisi kalian memperlemahkan posisi kita di pengadilan. Kalau misalnya benar-benar soal bertarung soal anak, yang ke media duluan tuh siapa? Numpang-numpang nama Marshanda. Siapa? Dan ini kalian juga mencemarkan nama baik Marshanda. Marshanda nggak ada urusannya di sini. Terus Karen bilang, saya nggak pernah bilang kok bahwa Marshanda selingkuh sama Arya. Itu kata-kata media aja gini. Enggak, ada temen kan jadi demen. Itu cuma Marshanda dan suami saya aja yang tahu, ngomong di bathtub bla 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 bla. Padahal Karen, lu tahu persis gitu hubungan Caca sama Arya seperti apa. Jadi ini benar-benar strategi mereka nih. Mereka memakai segala macam cara waktu itu untuk mendapatkan hak asuh Zeffi. Kalau misalnya lu benar-benar yakin gitu bahwa lu nggak berzina, lu harus santai-santai aja dong. Di pengadilan lu bakal dapat hak asuhnya dong. Kenapa harus pakai cara-cara seperti ini gitu, ya kan? Sementara di pengadilan saya menang. Gugatan Karen ditolak seluruhnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya. Ditolak. Ya, menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya. Ditolak, Pak. Ya. Dan gugatan rekonvensi yang punya Karen ya, maksudnya, yang diajukan oleh tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi telah dinyatakan ditolak seluruhnya. Maka tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi, yaitu pihak Karen, adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini. Saya kerja 50 kali lebih keras daripada Karen. Bukti dia cuma ada 6, saksi 0. Saksi saya 3, bukti saya 300. Segini banyak bukti saya siapkan satu persatu, halaman demi halaman. Saya siapkan satu persatu ini semua. Bukti demi bukti yang saya siapkan satu persatu. Ini semua saya siapkan semua satu persatu untuk memperjuangkan kemenangan di perceraian dan hak asuh anak. Semua, sampai saya pakai transkrip dan lain sebagainya, jasa transkrip. Ini semua, setebal ini saya punya semua. Terus saya mau jadi pembunuh buat anak saya. Bima juga ngomong saya pengecut. Emang mereka pengecut aja, nggak berani ngomong ini baik-baik gitu. Sangat amat egois. Ancaman datang dari adeknya lah. Dia kayaknya masih ada mungkin kalau saya nggak diblok ya. Dia pernah bilang sama saya, ini lucu hari ini. Bim, kita tuh sebagai adik, kita tuh harus bisa mempersatukan. Kita harus bisa jadi jembatan supaya ini it's all about Zeffi man, bla 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 bla. Saya waktu itu DM Bima di Instagram, baik-baik Bim, ayo kita jadi penengah lah segala macam. Baik-baik. Berapa hari kemudian dia telepon maki-maki gua. Terus katanya tiba-tiba saya marah. Nggak tahu tiba-tiba dia marah-marah. Apakah itu tiba-tiba saya marah? Saya bingung di situ. Lu tahu lah Bim, kenapa waktu itu kita marah. Ayahnya mengancam-ngancam saya. Saya waktu itu lagi menjalankan hukuman sebagai narapidana dan diancam-ancam oleh ayahnya, hukuman saya mau ditambah. Gimana caranya mau ditambah itu? Dan buktinya saya ada. Lu kenapa? Dan di situ saya ketawa, cuman ketawa aja. Lu kenapa tiba-tiba kayak begini? Kayak begitu. Bahkan ada beberapa lembaga negara yang dihina oleh bapaknya. Gitu. Jadi kalau terhadap saya sih udah tahu senjata apa yang kalian mau nyerang kalau terhadap saya.
Pak, saya narapidana, emang kenapa? Adiknya satu ada di penjara kasus narkoba. Saya udah menjalankan hukuman, saya udah saya jalanin. Saya nggak malu jadi narapidana, saya nggak malu. Jadi kalau kalian mau nyerang saya soal itu, serang aja nggak apa-apa. Mereka emang pengecut. Kapan ketemu? Serang, lu mau ketemu kapan? Jangan bilang kita pengecut, kita bukan pengecut. Apa sih yang lu takut? Kita nggak akan pernah takut, gitu loh. Nggak ada takut-takutnya. Kalian mau bikin gerakan apapun gitu, kita nggak akan takut gitu loh. Saya ngerasa udah cukup gitu loh. Kita keluarga besar baik yang diam, kita ini dari pihak kebenaran. Dan kita selalu bilang, kebenaran itu bisa kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Kebenaran itu bisa kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Kalian ini kejahatan yang terorganisir. Gitu loh. Fitnah itu kejahatan yang terorganisir. Fitnah secara sistematis. Berulang-ulang, ya kan? Menaruh sugesti ke masyarakat kita tanpa bukti. Itu kejahatan yang terorganisir. Dan kita hanya bisa kalahkan kejahatan yang terorganisir dengan kebenaran yang terorganisir. Gitu. Dan kita harus bela kebenaran. Saya ini bukan sebagai adiknya Arya, cuman karena saya tahu persis kasus ini seperti apa, perang antara keluarga kita ini seperti apa dengan keluarga kalian. Saya tahu bahwa kita ini dari pihak kebenaran. Gitu. Memang Arya bukan sempurna sebagai suami yang dilakukan, tapi itu kan pernikahannya seperti itu, gitu loh. Bukan artinya lo bisa selingkuh, gitu loh. Jangan bermain-main dengan fakta-fakta yang maksudnya ya fakta-fakta dikit sini dikit sana dicampur aduk, digoreng, digini, akhirnya diproposalkan kayak sebuah kebenaran, padahal benar-benar ya fitnah lagi gitu loh. Jadi itu aja sih, kalian harus tahu ya, kita nggak bakal pernah berhenti untuk mencari keadilan gitu loh. Kalian udah merusak, ya paling nggak udah mencoba lah untuk merusak nama keluarga besar kita. Jangan ada Karen-Karen lain. Banyak Karen dan Zevania lain di luar sana. Gua ini bukan ngelawan ya ibu-ibu satu Indonesia yang baik. Gua melawan ibu-ibu satu Indonesia ya yang melakukan perbuatan seperti yang lo lakukan. Itu yang gue lawan. Jadi jangan lu bawa orang-orang, ibu-ibu yang baik, ya kan, terus mengatasnamakan mereka, jangan ada keren-keren lain, jangan, ya, gitu loh. Gini deh, ya, 4 tahunnya tolong lu buktiin. Lu sendiri udah ngomong begitu. Ada di mana? Ya. Lu bilang lu punya bukti valid. Jadi Karen tahu dan punya bukti valid. Punya. Itu Mana bukti validnya? Di call email lu ngomong. Jadi Karen tahu dan punya bukti valid. Punya. Itu Bukti validnya. Mana bukti valid? Bukti validnya tolong. Dokternya aja ngomong lu palsuin kok itu. Dokter itu menyebutkan bahwa lu palsuin. Lu palsuin. Rumah sakit tersebut Udah deh. gitu loh bilang bahwa lu palsuin. Bakal lebih terbukti itu fitnah kalian. Tidak benar itu dirawat 4 tahun. Benar. Tidak pernah dia gitu ya. Dan buat Bapak Karen, Om Roy udah deh Om, nggak usah ngancam-ngancam saksi kita. Katanya hukuman saya mau ditambah, ini saya udah keluar. Mana? Tambahin dong hukuman saya. Kok lu yakin banget lu punya kemampuan buat menambah hukuman saya? Berarti kamu ini menaruh diri Anda nih di atas Mahkamah Agung ya? Kasus saya tuh sampai ke MA gitu. Jadi ngomongnya jangan sembarang. Mau naikin hukuman saya, naikin gimana? Lu ke persidangan gue sekalipun gak pernah dateng. Kasus gue juga lu gak tahu seperti apa. Ngomong kita nyogok, ya kan? Ngomong kita nyogok-nyogok sini sana, menghina mereka, menghina kejaksaan, menghina pengadilan, bilang mereka itu rahasia umum, kalau mereka itu disogok-sogok. Begini nih, gambaran republik kita nih di mata kalian seperti itu ya. Penegak hukum kita itu gampang disogok ya. Kejaksaan kita sama pengadilan kita, hakim-hakim kita itu bekerja keras untuk menegak hukum, mencari keadilan, dan segampang itu Anda mengucap seperti itu. Gitu. Mau mengelak, Anda pernah mengucap seperti itu. Mau melaporkan bahwa saya fitnah, laporin aja saya fitnah. Karena saya ada buktinya. Kita ngomong berdasarkan bukti, bukan berdasarkan omongan. Yang pasti, udah banyak tindak pidana yang kalian lakukan yang sudah merugikan kita. Sebagai orang hukum saya katakan sekali lagi, Mas, saya ini orang hukum, Mbak. Aku ini orang hukum gitu loh. Ya, tidak mungkin membuat satu statement yang tidak ada buktinya gitu loh. Anda sebagai orang hukum seharusnya
tidak menyatakan atau membuat statement, ya kan, atas dasar omongan orang aja, apalagi mengenai hal yang sangat sensitif gitu loh. Kalau Wemi bilang bahwa Karen itu istrinya tinggal sama Arya itu 7 tahun apa segala macam, jadi kan mereka cerita segala macam segala macam mengenai Arya itu Karen tahu. Dari pihak Arya juga bisa ngomongin sama dong. Justru suami istri itu apalagi lagi melewati proses perceraian, motifnya banyak sekali untuk mengada-ngada cerita gitu loh. Saya tidak akan berbicara kalau saya tidak mempunyai bukti. Dan kalau istilahnya saya tidak punya bukti valid, kalau saya tidak tahu, saya tidak akan berbicara. Bahwa benarkah, begini benar, penyakitnya ini, lalu symptoms-nya, maksudnya symptoms itu gejala-gejalanya adalah, dan perbuatan-perbuatan yang akan dibuat itu seperti A, B, C, D, E. Oke. Dan itu kamu nyocokin gitu ibaratnya? Ya. Tidak benar itu dirawat 4 tahun. Benar. Tidak pernah dia gitu ya. Tentunya dia kan dulu suami saya selama 7 tahun. Saya tidur sama dia, bangun tidur sama dia, makan sama dia, segala-galanya sama dia, merawat anak bersama-sama dengan dia juga gitu ya. Ya Mas, saya dengar cerita itu dari mulutnya dia sendiri gitu. Istilahnya saya ngecek langsung lah ya. Ke yang paling valid gitu ya. Jadi Karen tahu dan punya bukti valid. Punya. Itu berarti Tidak benar itu dirawat 4 tahun. Benar. Tidak pernah dia gitu ya. Kalau dia mau melaporkan ya nggak apa-apa, dilaporkan karena haknya dia dulu untuk melaporkan. Kita melaporkan sesuatu itu harus bertanggung jawab, harus punya bukti dan harus berdasarkan kebenaran. Itu kan kemarin kalau nggak salah Wemi Amanupunya sebagai lawyer kan ngomong, kalau Anda mengatakan bahwa membuat satu, kurang lebihnya dia ngomong gini, membuat satu laporan itu harus benar, ya berarti harus masih kurang belajar hukum. Jadi kalau misalnya dia berkesimpulan bahwa ketika kamu membuat satu laporan itu harus benar, ya berarti masih kurang belajar hukum. Mas, saya ini orang hukum, Mbak. Aku ini orang hukum gitu loh. Orang awam pun tidak harus jadi pakar hukum, itu paham bahwa ketika kita membuat sebuah laporan, apalagi laporan pidana, itu harus benar gitu loh. Harus benar. Berarti kita harus diajari untuk melakukan laporan yang nggak benar gitu. Kita kalau bikin laporan tuh harus benar. Ke penguasa, ke pengadilan, Menurut yang sudah kami laporkan ke pengadilan lewat jawaban itu 4 tahun. Tidak benar itu dirawat 4 tahun. Benar. Tidak pernah dia gitu ya. ke penguasa, ke pengadilan, kan dia bilang ketika Anda mengatakan bahwa ketika membuat satu laporan itu harus benar, berarti masih kurang belajar hukum. Jadi kalau misalnya dia berkesimpulan bahwa ketika kamu membuat satu laporan itu harus benar, ya berarti masih kurang belajar hukum. Mas, saya ini orang hukum, Mbak. Aku ini orang hukum gitu loh. Berarti mau ngajari masyarakat kita untuk bikin laporan yang nggak benar. Bikin laporan itu harus benar dan bertanggung jawab. Saya tantang nih 4 tahun, tolong buktiin. Udah berani ngomong ke media 4 tahun masuk rumah sakit jiwa, buktiin. Itu fitnah besar. Dan ada konsekuensi hukumnya ada di situ. Saya janji. Oke. Makasih Mas Arya. Menurut Wemi Amanupunya, Aryalah yang punya riwayat gangguan kejiwaan. Mau disebut orang gila lagi untuk bisa maafin orang? Untuk bisa mengampuni orang yang memfitnah saya, mau dibilang orang gila lagi? Menurut lo kenapa sih selama ini Karen sangat amat semangat bertubi-tubi memunculkan fitnah-fitnah dan kebohongan tentang lo kepada publik? What's her reason? Kenapa dia segitunya? Gue nggak tahu ya kenapa dia sampai getol banget gitu ya. Kebohongan 1, kebohongan 2, kebohongan 3 yang udah kita bahas itu. Jadi kan? Ya kalau gue punya my own gue punya penilaian gue secara personal ya, yang mungkin nggak pantas kalau gue ngomong di sini. Cuman ya nggak ntar bela diri, ntar ini ntar itu. Tapi gue punya penilaian sih kenapa dia lakukan itu. Dan gue yakin juga masyarakat Indonesia punya penilaian kenapa dia lakukan itu. Kalau buat gue sih biarkan waktu yang bicara aja nanti. Ya, pada ujungnya kan kelihatan, semuanya akan terlihat di ujung gitu. Jadi ya gue nggak akan mau kasih tahu ntar dia ngomong kayak gini Arya punya motif nih untuk ngebela diri, dia punya enggak, gue nggak mau, gue no komen aja, lu aja nilai. Lamanya berapa tahun kan kita tidak tahu. 4 tahun. 4 tahun. Pada tahun sekian dan sekian tahun. 4 tahun. Selama 4 tahun. 4 tahun. Paling valid gitu ya.
Bahwa benarkah begini benar? Tidak benar. Lamanya berapa tahun kan kita tidak tahu. 4 tahun. 4 tahun. Pada tahun sekian dan sekian tahun. 4 tahun. Lamanya berapa tahun kan kita tidak tahu. Sorry, beda liga. Kalau bicara soal kebenaran, beda liga. Sorry. Dan kemakan, semua kemakan. Menghimbau juga siapapun baik itu pihak dari Karen sendiri, pengacaranya juga gitu. Jangan sampai menimbulkan kesan yang buruk gitu loh, yang tidak benar gitu loh. Belum lagi yang lain-lain, apalagi itu sampai ke media gitu. Jadi ya kasih tahu aja di sini. Kita nggak akan tinggal diam soal itu. Karena itulah fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan dan hanya bisa diampuni sama orang yang jadi korban. Paling valid, paling valid, paling valid, paling valid, paling valid. Tidak benar. Paling valid. Tidak benar. Jadi Karen tahu dan punya bukti valid. Punya. Nah, memang saya tidak pernah melihat berkas. Menurut yang saya kami laporkan ke pengadilan lewat jawaban itu 4 tahun. Nggak boleh yang kayak gitu, dilarang gitu. Bisa kena penjara, ada pidana penjara di situ. Misalnya Karen bilang bahwa ini pernah keluar dari mulut Arya. Oke, berarti Arya pernah mengucapkan ini ke Karen kan? Bahwa dia itu pernah dirawat di rumah sakit jiwa selama 4 tahun. Nah, kenapa ketika di acara Melania Ricardo itu, okay, Call me Mel. Okay, hi Mel, I know Tyson from iShape ya. Mel orang baik, Tyson juga orang baik. Sangat menyayangkan aja kalian mengundang seseorang seperti Karen dan memberi panggung buat dia untuk memfitnah keluarga kita, gitu. Dan di situ Karen bilang bahwa dia mempunyai data valid bahwa Arya pernah di rumah sakit jiwa selama 4 tahun. Data valid. Apa data validnya? Valid. Kalau saya tidak tahu, saya tidak akan berbicara. Oke. Data valid. Apa data validnya? Data validnya berarti cuma omongannya Arya terhadap Karen, dan itu juga kata Karen. Dia mengatasnamakan rumah sakit. Iya kan? Itu data valid lu waktu Karen mengucapkan bahwa dia punya data valid. Itu sebelum Arya mengekspos apa yang mereka lakukan, apa yang Karen lakukan. Arya pun pernah dikabarkan jika pernah menjadi pasien selama 4 tahun di salah satu rumah sakit jiwa di kawasan Jakarta Selatan. Bantah tudingan Karen, kini Arya muncul di publik sembari membawa bukti rekam medis. Ternyata Karen pun meninggalkan hutang yang dibebankan pada Arya. Ini rumah sakit jiwa. Rekam medis ya. Jelas? Atas nama siapa? Arya Satria Klapro. Rumah sakit sanatorium apa? Dharma Wangsa. Oke? Cek nomor ini betul nggak saya terdaftar. Ini nama saya Arya Satria Klapro, nomor 1191822. Itu nomor saya. Oke? Pertanyaan saya, berapa lama saya dirawat di rumah sakit jiwa Dharma Wangsa? 4 tahun. Data pribadi pasien Arya Satria Klapro bla bla bla. Nomor teleponnya Karen. Oke? Saya nggak mau kasih dia, nanti privacy, jangan dimasukin. Tapi ini nomor telepon dia, saya jamin. Cek ini adalah nomor teleponnya Karen. Tanggal kunjungan pertama, 21 Oktober 2019. Kapan itu? Nih, atas nama saya. Dia datang ke sana. Buka file ini tanggal 21 Oktober 2019 untuk ketemu seseorang psikiater di sana, dan dia tidak mau bayar. Dia konsultasinya tidak dibayar sama Karen. Artinya yang punya hutang kalau itu atas nama Arya Satria itu siapa yang punya? Arya Satria kan? Tak hanya soal laporan palsu, Karen pun diduga telah membuat data rekam medis palsu yang mengatasnamakan Arya. Padahal Karen sendirilah yang melakukan konsultasi ke psikiater di rumah sakit yang dimaksud. Oktober 2019, dokter yang sama memberi resep kepada Nyonya Karen Teresia. Jelas ya? Jelas ya? Nyonya Karen Teresia. Ini semua adalah file baru
yang baru dibuka oleh Karen. Karen membuat janjian dengan psikiater dengan memasukkan identitas saya dan membuka rekam medis ini. Membuat data ini. Membuat data ini. Data ini dibuat. Kalau ini adalah bukti palsu, hukum mati saya. Kalau ini yang saya kasih adalah bukti Photoshop, hukum mati saya. Kalau ini yang saya kasih adalah bukti Photoshop, hukum mati saya. Hukum mati saya. Kasusnya Zevi juga, itu kan dia push terus dan menggunakan rumah sakit jiwa ini, fitnah rumah sakit jiwa 4 tahun di sana itu sebagai senjata untuk, kan seperti kemarin kan dikatakan dia kan udah punya ini, ternyata ditemukan ini. Berarti kan orang ini udah punya ini, harusnya, berarti seolah-olah ini saya ini membunuh. Jadi mau dikatakan bahwa saya ini bermasalah, ternyata ditemukan ini kan, ternyata ditemukan itu kan. Jadi bagi saya dasarnya dulu harus benar gitu. Kan? Nah sekarang saya melakukan hal seperti ini hak saya. Tidak benar itu dirawat 4 tahun. Benar. Tidak pernah dia itu ya. Oke dok. Terima kasih dok. Oke, jadi sudah jelas ya. Tadi jawabannya kan tidak benar kan? Jadi ya itu saja sih.